Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah jumpa lagi kita pada acara TVRI Sumatera Selatan belajar tauhid. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah zakat fitrah, sedekah, hibah dan wakaf. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadzihi niyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasan pertama adalah zakat fitrah. Disebut zakat fitrah karena ini zakat yang wajib dikeluarkan setelah berbuka puasa pada akhir Ramadan, yaitu setelah masuk hari raya Idul Fitri. Kewajiban melaksanakan zakat fitrah ini ada 3 syarat ya. Wa tajibu zakatul fitri bisalasati asya. Al-Islam, pertama yaitu Islam. Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi yang bukan muslim. Kedua, wa ghurubus syams min akhir yaumi Ramadan. Setelah terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Yang ketiga, adanya kelebihan makanan yang diperlukan untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya tersebut. Apa yang wajib dikeluarkan zakat fitrah ini? Berdasarkan hadis dari Umar an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamrin aw so'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah di bulan Ramadan ini, dari bulan Ramadan kepada manusia so'an min tamrin au so'an min syairin. 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Ala kulli hurin, tiap orang yang merdeka, au abdin, hamba, zakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Nah, teks hadisnya yang wajib dikeluarkan itu kurma atau gandum. Kenapa begitu? Karena kurma atau gandum ini di masa Rasulullah SAW itu kutul balad, makanan pokok yang mengenyangkan. Karena itu dikiaskan menurut Imam Syafi'i bahwa kutul balad di mana di negeri dia berdomisili itu sah menjadi zakat fitrah. Misalnya di Palembang, makanan pokok yang mengenyangkan adalah beras. Tentu dimasak dulu, nasi yang kita makan, tapi asalnya beras. Maka beras itulah yang dijadikan zakat fitrah. So'an itu 1 sok, itu ukurannya 2,7 atau 2,8 kilogram. Dan dibulatkan menjadi 3 kg. Apa fungsi zakat fitrah itu? Zakatul fitri tuhratalis shaim wa tu'matalil masakin.
untuk membersihkan orang yang puasa itu minal lagwi warapasi, dari perkataan yang tidak senonoh, melanggar aturan-aturan. Karena puasa itu kan khamsun yubtirna siyam, kata Rasulullah SAW. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa itu. Pertama, al-kazib, itu bohong. Kedua, al-ghiba, menjelek-jelekkan orang. Ketiga, an-namimah, adu domba. Keempat, al-yaminul kazib, sumpah palsu. Dan yang kelima adalah an-nazaru bisyahwat, memandang perempuan yang bukan mahram dengan penuh syahwat. Nah, hal-hal seperti itu mencidrakan puasa. Nah, insya Allah dengan mengeluarkan zakat fitrah akan membersihkan orang yang puasa ini dari hal-hal yang seperti itu. Sudah itu memberi makan orang miskin, untuk keperluan orang miskin. Dan saatnya, karena ada hubungannya dengan puasa tadi, setelah tenggelam matahari dalam qaul jadid Imam Syafi'i, maka boleh dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan batasnya sampai imam mengangkat takbiratul ihram ketika sholat Idul Fitri. Inilah mengenai zakat fitrah. Kemudian yang kedua kita bahas adalah wakaf. Wakaf ini adalah menahan sesuatu harta yang boleh dimanfaatkan dengan syarat kekal zatnya. Jadi kalau benda yang tidak kekal zatnya tidak boleh diwakafkan. Misalnya mewakafkan minyak wangi itu kan habis dipakai. Tapi kalau kebun kurma, tanah untuk dimanfaatkan, maka dia boleh diwakafkan. Dan wakaf ini sesuatu yang utama, sangat dianjurkan oleh agama. Dalam surah Al-Hajj ayat 77 Allah berfirman, wab'alul khaira la'allakum tuflihun, dan lakukanlah kebaikan, moga-moga kamu mendapat keberuntungan. Dan harta ini kan kalau kita dipanggil oleh Allah SWT dia tinggal. Makanya dianjurkan berwakaf ini, karena dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, idza matal abdu in qata'a amaluhu illa min salasati asya wa min sadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihi yad'ulah. Rawahu Muslim. Apabila mati anak Adam itu, maka putuslah segala amalnya itu kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah yang bermanfaat, ilmu yang juga bermanfaat, atau yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan baginya. Kita ikuti iklan berikut ini dulu. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Mal. Papa masih punya 1 lagi kok. Aman.
Hai sayang. Papa jangan Ya? lupa jaga jarak ya Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang memakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Para pemirsa TV RI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah, tadi Rasulullah SAW menyatakan iza matal abdu in qata amaluhu illa min salasati asya. Apabila anak Adam itu wafat, putuslah segala amalnya kecuali 3 macam. Yang pertama tadi min sodokatin jariyah, sodakoh jariyah. Dan para ulama menyatakan bahwa wakaf itu termasuk salah satu dari sodakoh jariyah. Dan Jabir mengatakan tiada seorang dari para sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai sesuatu simpanan melainkan mereka wakafkan. Karena untuk simpanan supaya nanti setelah wafat pahalanya tetap mengalir. Syarat wakaf itu pertama, benda yang diwakafkan itu bermanfaat dan kekal bendanya. Tidak boleh mewakafkan benda yang tidak kekal. Misalnya mewakafkan sabun itu habis dipakai, minyak wangi habis dipakai. Tapi kalau kebun kurma, nah diwakafkan buahnya itu untuk dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan atau fakir miskin. Yang kedua, memindahkan manfaat itu kepada seseorang secara berkesinambungan terus menerus. Tidak boleh aku wakafkan kebun kurma ini selama seminggu, tapi terus menerus ya, berkesinambungan. Yang ketiga, wakaf bukan digunakan untuk maksiat. Jadi kalau mewakafkan tanah misalnya untuk masjid, untuk pesantren, untuk sekolah dan lain sebagainya. Kemudian wakaf itu hendaklah dilakukan menurut apa yang disyaratkan oleh orang-orang yang mewakafkan. Misalnya syaratnya wakaf tanah ini aku wakafkan tapi harus dibangun di atasnya itu masjid. Tidak boleh digunakan untuk kegunaan yang lain. Jadi wakaf ini adalah memberikan sesuatu barang berharga yang tetap wujudnya untuk dimanfaatkan supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan hibah? Hibah itu wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan. Hibah itu memindahkan kepemilikan kepada orang lain tanpa ganti atau bayaran.
hanya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan sedekah? Sedekah itu suatu pemberian yang diberikan kepada orang miskin atau orang yang lebih rendah derajatnya dari yang memberikan. Kalau memberikan sesuatu itu sebagai penghormatan kepada orang yang diberi itu namanya hadiah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bariroh itu huwa laha sedekah walana hadiah. Kalau untuk bariroh itu sedekah. Tapi untuk kami, kata Rasulullah SAW, itu hadiah. Jadi Rasulullah dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah. Tapi kalau hadiah, Rasulullah menerima. Bagaimana hadis an Abi Hurairah qala annahu alaihi salatu wassalam kana iza atiya bi ta'amin sa'ala anhu. Apabila didatangkan makanan kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, Pak Inkilas hadiah akala minha. Kalau dinyatakan ini hadiah, Rasulullah SAW mau memakannya. Tapi wa inkilas sedekah lam yakul minha. Kalau dikatakan ini sedekah, maka Rasul tidak mau memakannya. Pernah Hasan cucu beliau memakan sebutir kurma zakat oleh Rasulullah SAW, dimasukkan jari Rasulullah SAW untuk mengeluarkan kurma yang masuk ke dalam mulut Hasan cucu beliau. Karena Rasulullah dan keluarganya termasuk anak cucunya tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menerima sedekah. Jadi sedekah itu diberikan kepada orang-orang yang seperti sudah kita bicarakan pada bahasan terdahulu, itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Jadi zakat itu diberikan pada orang yang fakir dan orang yang miskin, dan ada 8 asnaf itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, bahwa hibah ini boleh diberikan kepada anak-anak. Ya, jadi kalau misalnya ada sebuah kebun lalu dihibahkan kepada anak-anak, tetapi manfaatnya untuk seluruh anak-anak, boleh porsinya dibagi menurut ketentuan waris, li zakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki itu memperoleh 2 kali perolehan perempuan, dan boleh sama rata karena itu hibah. Tapi kalau waris tidak boleh, ya. Jadi hibah ini pemberian ketika masih hidup. Jadi boleh dalam bentuk hibah atau dalam bentuk wakaf juga kepada anak-anak, supaya nanti akan dimanfaatkan buat anak-anak dan cucu-cucu seterusnya. Jadi dia tidak dibagi sebagai harta waris. Tapi kalau setelah wafat, maka harta itu dibagi secara paroid. Untuk laki-laki, lizzakari mislu hazil unsayain. Bagi laki-laki itu memperoleh 2 kali perolehan perempuan. Jadi sodako, hibah, wakaf ada perbedaannya ya. Kalau sodako tadi itu kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari orang yang memberikan. Kalau hadiah itu sederajat atau memang lebih tinggi derajatnya dari orang yang memberikan, maka itu hadiah. Apa bedanya dengan ar-rosi? Ar-rosi itu sogok. Sogok itu memberikan sesuatu kepada seseorang karena ada keinginan yang mau dimanfaatkannya. Misalnya memberikan sogok kepada seseorang yang mengelola surat izin, mengeluarkan surat izin, lalu diberi hadiah, itu namanya sogok. Ar-rosi wal murtasi finnar. Yang menyogok dan yang disogok itu di neraka. Jadi hati-hati. Kalau pemberian tidak ada hubungannya dengan jabatan-jabatan yang mengeluarkan izin dan lain sebagainya, maka itu namanya hadiah.
Sedangkan hibah tadi itu kan pemberian atau pemindahan sesuatu harta yang boleh dimanfaatkan, sama dengan wakaf ya. Wakaf itu memindahkan suatu harta yang boleh dimanfaatkan dengan syarat kekal zatnya. Tapi hibah ini tidak harus kekal zatnya, boleh menghibahkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan ya. Tapi kalau wakaf konotasinya yang zatnya itu tidak berubah, tidak berkurang. Bagaimana zakat uang? Sekarang ini sedang di hibah apa wakaf uang. Padahal uang itu kan bisa dibelanjakan dan habis. Nah, syaratnya kalau hibah uang ini, uang sejumlah uang yang diwakafkan itu tidak boleh berkurang. Jadi kalau misalnya dengan sistem perdagangan dengan mudharabah atau qirad dititipkan kepada perusahaan, yang kalau perusahaan sekarang ini kan yang disebut dengan saham ya, jadi ditanamkan sebagai saham, yang diwakafkan itu tetap zatnya itu tidak berkurang, tapi hasil perolehan dari saham itu yang dimanfaatkan untuk orang-orang yang memerlukan. Kita ikuti iklan berikut ini dulu. Aku yang kemalingan. Ini anak kamu buat ini. Jadi apa kamu berdua ini? Kau minggat baik, kamu tahu enggak sih absen kamu nih mega kalau alfa. Nah jadi apa? Tulis. Nomor HP-nya. Tulis. Kamu agak bapak aku marah. Biarlah, aku nak nunggu nih bapak kau marah. Aku nak dengar kan bapak kau tahu kelakuan kau. Tulis. Senyum cukup ganteng. It's the one and only Digo Double G. Siapa nama bapak kau, siapa? Daddy. Kau nih ngenti nama bapak kau ni Abi, nah tulisannya. Halo? Nah, suara putus-putus. Siapa ini? Pak, ini bener nomornya Pak Abi? Oh iya benar. Nama aku Abi Denny Sumargo. Oh, benar loh. Ngapa? Ini Pak, aku nih, kita nih nak bercerita anak kita dengar, bisa minta waktu Pak Anak kita? Oh, iya, Mama Siska ini? Bukan Pak, bukan. Ini Umi Rita, bini aku yang kedua? Bukan Pak, ini Rita mana? Rita Sugiarto. Oh, Mimi Tiara, bini aku yang ketiga. Apa nih, tak kedengeran lagi nih. Diancam bapak ini. Halo Pak. Yo, kami nih dari wali kelasnya anak bapak ini, si Rojak Pak. Oh, Bu Guru. Iya Bu, cak mana Bu? Bapak agak datang Pak jam 8 besok Pak jam 8 pagi. Ada dicerita ke sama anak bapak nih nah, iya Oh, iya Rozak. Oh, kupikir ini tadi mamanya Rozak, bini aku yang keempat. Iya Bu, agak besok jam 8 aku ke sekolahnya Rozak Bu. Iya, makasih Bu, minta maaf nih Bu. Iya, makasih Pak. Dah, maluan laju aku. Tahuan bini aku banyak dah. Itulah kebanyakan bini. Lupa siapa yang nelpon. Bak kau sama dak keruan nama.
Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu memerintahkan supaya kita membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ampiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Belanjakanlah rezeki yang dianugerahkan Allah kepadamu itu sebelum datangnya maut. Karena itu jangan sampai kita menyesal di hari kemudian. Selagi sehat, banyak harta, maka berikanlah harta kekayaan kita itu untuk dimanfaatkan oleh umat manusia ini, umat Islam khususnya, dengan bentuk wakaf, hibah atau sodakoh. Karena tadi dinyatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Apabila mati anak Adam itu, maka putuslah amalnya kecuali 3 saja. Pertama, sedekahun jariyah, ilmu yang tafa'u bih, wa waladin sholihin yad'ulah. Pertama, sedekah jariyah dalam bentuk wakaf, hibah tadi itu. Kemudian ilmu yang bermanfaat, maka bagi yang berilmu, ajarkanlah ilmu itu untuk kepentingan umat manusia ini, supaya nanti setelah kita wafat, pahalanya juga mengalir kepada kita yang telah wafat. Kemudian wawaladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan baginya. Makanya kita didik anak-anak kita walaupun banyak memerlukan biaya untuk persiapan kelak, ketika kelak kita telah dipanggil oleh Allah SWT, anak inilah yang harapan pertama kita yang menyolatkan jenazah kita, utamanya anak laki-laki yang menjadi imam sholat. Dan mereka bisa menjadi imam sholat kalau kita didik dengan pendidikan agama. Kemudian terus sampai tidak ada batas waktu, mereka selalu menghadiahkan pahala-pahala sodakoh dan lain sebagainya, karena dia anak yang soleh. Karena sodakoh yang diberikan oleh anak-anak kita atas nama kita juga sampai. Bahkan kalau yang belum menunaikan ibadah haji, maka anak-anaknya membadalkan haji untuk kedua orang tuanya juga sampai. Inilah harta yang bermanfaat. Apabila kita mati, maka bagi yang tidak memanfaatkan hartanya di jalan Allah, seperti dalam surah Al-Munafikun itu, ampiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qaribin fa asaddaqu aku minas sholihin. Belanjakanlah rezeki yang dianugerahkan Allah kepadamu itu sebelum datangnya maut. Nah, ketika sudah ada tanda-tanda mati, baru dia menyesal. Qala, dia berkata, Rabbi, Tuhan, laula akhortani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Kalau engkau tunda ajalku ini sebentar saja, aku mau bersedekah dan aku mau jadi orang yang soleh. Padahal di ujung ayat itu, wala yu'akhirullahu nafsan idza ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak akan ditunda ajalnya itu kalau sudah sampai. Allah Maha mengetahui apa yang sudah kalian perbuat. Jadi ketika umur kita masih ada, badan masih sehat, harta masih banyak, gunakanlah kesempatan untuk berwakaf atau memberikan hibah kepada lembaga-lembaga atau orang-orang yang memerlukan tanah atau apapun yang dapat kita berikan kepada mereka. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.